Wow, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema hijrah itu bertahap bukan sekejap. Masya Allah. Nah tadi di segmen sebelumnya nih ada sesuatu yang masih ganjel nih. Saya pengen nanya nih, pengen lanjutin ke Ustadz Maulana. Ustadz ini dalam proses berhijrah itu kan kita tahu ya. Kita itu butuh bimbingan, butuh orang yang sudah tahu ilmunya gitu ya. Butuh yang mengarahkan. Betul. Nah, namanya guru itu. Nah itu guru. Nah dalam memilih guru menurut sudut pandang Islam tuh gimana sih cara memilih guru yang benar dan seberapa penting peran guru dalam proses kita berhijrah. Nah itu mohon penjelasannya guru silakan. Iya izin Habib, izin Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah, senang rasanya hari ini betul-betul kita menyampaikan, berdakwah, mengajak. Dan dalam hal ini ketika ada yang berhijrah harus punya guru, harus punya pembimbing. Siapa yang tidak punya guru maka setanlah gurunya. Sekali lagi, siapa yang tidak punya guru maka setanlah gurunya. Jadi kita harus punya guru. Makanya mohon maaf, dari Nabi ada sahabat, dari sahabat ada tabi'in, dari tabi'in ada tabi'in, dan seterusnya ada seterusnya. Ada ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kita butuh guru, apalagi guru yang bersanad. Masya Allah tabarakallah, yang langsung kepada Rasulullah. Dan untuk itu mohon izin saya harus sampaikan banyak kitab yang membahas ini. Termasuk yang kitab yang disebutkan tadi oleh Ustadz Habib Usman. Kitab Ta'lim Muta'alim. Itu kitab favorit saya juga. Dan ternyata ada tata cara teknik untuk mencari guru. Sebenarnya banyak, ada beberapa, ada banyak. Cara mencari guru harus sepertinya. Nah, kalau saya kasih ambil aja 3. Yang pertama istikharah dulu sama Allah. Supaya Allah datangkan untuk memilihkan siapa yang cocok. Karena gini, kecocokan itu namanya guru, kecocokan kita sebenarnya. Siapa yang Allah arahkan hati kita sama beliau. Jadi sama saya. Aduh saya belum bisa move on dari Allah yarham Andre Gurta. Aduh. Kayak Muhammad Arisa, Allah yarham. Itu luar biasa guru saya itu. Waduh saya jalan kadang jadi teman, kadang jadi abaku, kadang jadi guruku. Macam-macam. Kadang beliau curah juga sama saya. Kalau aku sih curah jelas itu. Jadi guru itu luar biasa. Guru itu adalah harus kita minta izin dulu. Mohon petunjuk kepada Allah. Siapa jadi guru kita. Karena hati-hati. Salah guru bisa jadi salah pemahaman. Aduh ya Allah, ingat ya jamaah. Oh jamaah, yang membentuk kita adalah ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai, dan guru yang mengisi bacaan. Buku-buku pun itu kan bagian daripada guru. Siapa yang menulisnya dulu, hati-hati apa yang ada di dalamnya. Berikutnya, carilah guru yang berakhlak baik. Ya, jadi kalau mau cari guru yang akhlaknya baik. Kalau tidak berakhlak baik nanti kita ikut-ikutan. Kayaknya ini cocok deh, akhlaknya baik. Karena dari akhlak itu menampilkan sesuatu apa yang ada di isinya. Kemudian apa lagi? Carilah guru yang belas kasihan. Ada seorang membunuh 99, ditambahi 1. 99 orang dibunuh, tambah 1. Berarti berapa semua? 100. 99 yang dibunuh, tambah 1. Siapa 1 itu? 1 itu guru. Karena dia datang pergi bertanya kepada guru. Karena dia mau hijrah bertobat. Bagaimana ini? Apakah diterima tobatku? Kata guru itu. Wah masuk neraka kau 99. Dibunuh juga dia sekalian cukup. Ternyata dia dapat 1 orang guru yang hebat. Biar berapapun kau bunuh, berapapun dosamu. Kalau Allah ampuni, aman kau. Masya Allah Ustaz Maulana. Tapi harus ada bersinergi. Betul. Ya, bersinergi. Bersinergi antara guru dan murid. Murid harus ada nilai kesungguhan untuk menuntut ilmu. Betul. Ustaz Maulana, ada satu hal lagi nih. Di luar ini kan banyak yang dimana diviralkan, ya kan? Itu diviralkan guru-guru yang gak benar, yang seperti ini. Di sini juga banyak guru-guru kita di Islam itu Indah yang harus diviralkan lebih baik lagi.
Kenapa? Jangan Itu bisa diviralkan yang itu ya. Yang buruk-buruk. waktu begini, waktu diviralkan Anda begini kan. Masih ingat gak? Enggak usah dibahas. Makanya diviralkan yang baik-baik yang menjadikan semuanya itu keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Iya, jadi itu oknum aja Habib, Iya. oknum. Betul. Kita juga jangan terpengaruh ya. Masya Allah. Nah tadi kita bicara soal memilih guru. Itu juga penting dalam proses berhijrah. Selanjutnya biasanya tuh yang paling berpengaruh pada proses hijrah itu biasanya lingkungan. Nah ini bagaimana ya kalau misalnya kita ini ingin hijrah gitu tapi sementara lingkungan terdekat kita itu mohon maaf kurang baik. Gitu Habib, itu banyak tuh yang curhat. Nah sebenarnya gimana sih kalau menurut sudut pandang Islam nih kita menghadapi dilema bahwa kita ingin hijrah tapi lingkungan sendiri kita masih belum baik gitu. Tidak membawa kita, tidak support kita untuk menjadi lebih baik. Mohon penjelasannya Habib. Diri kita sudah hijrah, lingkungannya nggak benar. Lingkungan terdekatnya Bisa jadi masih orang belum. tuanya, Betul, saudaranya, betul. tetangganya, temannya belum hijrah. Betul. Akhirnya sulit. Betul. Ya Nah, udah itu gimana setelah yang tuh? satu ini. Oh insya jangan Allah. dong. Jamaah jamaah. Ya Alhamdulillah. Habib. Kagak ada Itu- sekarang. Itu sekarang jamaah udah siapin, udah kepo tuh. Greget, sudah Ya udah, greget. Afwan Silakan, Kang Habib. Mikdad, Ustaz Aduh. Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara menghadapi sebuah dilema untuk berhijrah ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam lingkungan yang kurang baik, yang kurang mendukung. Bahkan orang-orang terdekat kita tidak mensupport kita untuk berada dalam hijrah kita. Ngapain sih pakai jilbab? Rambutnya masih bagus, masih cantik, masih keren ya kan. Dilihatnya enak, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk godaan syaitan yang masuk ke dalam diri manusia yang ada sekelilingnya agar orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita menghadapinya? Dengan senyuman. Semoga Allah berikan hidayah. Allahumma ja'alna ya Rabb. Ya Allah berikanlah hidayah kepada aku, keluargaku dan orang-orang terdekatku. Doain, angkat tangan minta sama Allah. Dan juga apa? Bersabar. Kita tahu ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Yang dimana para nabi aja diberikan ujian. Para sahabat diberikan cobaan. Dan juga kita orang-orang sekeliling kita yang mereka dekat kepada Allah. Yang Ustadz Sam tadi bilang, udah hijrah, udah berada jalan Allah. Bukannya malah kaya malah bangkrut ya kan. Mungkin dulu cari rezeki yang haram. Atau lain sebagainya. Hijrah itu adalah memantapkan diri dan jiwanya berada dalam jalan Allah. Ujian atau cobaan yang Allah berikan. Berharap agar Allah berikan keselamatan dan keberkahan. Dan kita bisa keluar daripada jalan tersebut menjadi lebih baik lagi. Gak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah aku berlindung daripada godaan syaitan. Berharap agar diberikan keberkahan dalam hijrahnya. Orang ganggu biarin aja udah cuek. Doakan. Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah mereka belum tahu. Sebagaimana Rasulullah disambitin. Waktu di mana? Di Taif. Rasulullah bilang apa? Ya Allah mereka belum tahu kami. Belum tahu siapa kita. Semoga Allah berikan keberkahan bagi mereka, anak-anak mereka dan keturunan mereka. Akhirnya Allah berikan keberkahan kepada mereka. Jadi doa orang hijrah. Orang yang berada jalan Allah dikabulkan doanya. Tetap berbuat baik dengan mereka, kata-kata yang baik dan pelan-pelan ajak mereka dalam kebaikan. Mungkin ini jalan yang Allah berikan untuk apa? Untuk kita mengajak suami kita ataupun istri kita atau keluarga kita, orang tua kita berada dalam sebuah hijrah. Pahalanya bakalan besar banget. Pahalanya luar biasa. Mereka sholat, kita dapat pahala sholat mereka. Mereka ibadah, mereka melakukan sodako dan lain sebagainya. Kita dapat apapun yang mereka kerjakan. Sodakohnya, sholatnya, ibadahnya, berbuat baiknya kita dapat. Karena apa? Mencontohkan hijrah yang kita jalankan. Itulah nikmatnya kita multi level pahala. Ya kan? Multi level pahala. Biasanya marketing. multi level marketing, ini multi level Intinya apa? pahala. Intinya adalah bersyukur mereka yang berhijrah di jalan Allah, ada keberkahan di dalamnya. Pelan-pelan ajak mereka dengan kata-kata yang lembut. Ingatkan dengan bahasa-bahasa yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Agar mereka, oh ternyata Islam itu mudah, Islam itu indah, akhlakul karimah, akhlak yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Budi pekerti mereka baik. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah, bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akhlak kita bagus, mencerminkan akhlaknya Rasulullah. Akhlak kita baik, orang sayang sama kita. Akhlak kita baik, orang semakin dekat dengan kita. Akhlak kita luar biasa, orang sekeliling kita akan lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontohkan kita sebagai apa? Sebagai guru ataupun temannya. Ingatkan dengan bahasa yang baik, akhlak yang bagus dan juga sanda gurau yang baik agar apa? Agar keberkahan milik kita dan orang yang ada di lingkungan kita. Amin ya Allah ya Rabbal
Alamin. Masya Allah. Justru kalau bisa kita yang menjadi penerang ya di antara yang Betul. gelap. Masya Allah luar biasa. Memang tidak mudah pastinya, tapi kita juga tidak boleh putus asa gara-gara lingkungannya kurang baik. Jadi kita berputus asa terus berhenti hijrahnya malah kembali lagi kepada lingkungannya gitu yang kurang baik. Nah itu berarti kita juga harus berdoa terus sama Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, hatinya kuat gitu ya. Baik, kita masih bicara soal hijrah. Dari tadi kita membahas mengenai proses. Iya kita tahu bahwa hijrah itu tidak sekejap. Tapi juga kita memang membutuhkan proses-proses yang sangat sulit. Nah tapi bicara soal prosesnya kita juga bicara soal progres nih Ustadz Syam. Untuk kita mengetahui nih sejauh mana sih proses kita, apakah kita sudah mencapai progres yang kita inginkan atau menurut sudut pandang Islam mana sih? Itu apa saja sih yang harus diperhatikan gitu mengenai Bismillah. proses dan progres dalam hijrah tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad. Proses dan progres. Suatu ketika tersebutlah ada pasangan suami istri. Suaminya nih terlahir muslim, tapi nggak muslim-muslim amat gitu ya. KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ini segala macam. Istrinya pun mohon maaf non muslim. Istrinya non muslim tapi nggak taat-taat amat juga gitu. Sama-sama agama ini cuma sebagai status aja gitu. One day ternyata suaminya udah mulai belajar agama Islam, semakin mendalami, penasaran dia. Ini saya Islam tapi kok nggak ngerti sama sekali tentang Islam. Akhirnya dia mulai belajar dengan gurunya, akhirnya dia mulai sholat. Mulai puasa, mulai zakat, mulai dengan lebih baik. Tapi ternyata ada keresahan dalam hatinya bagaimana dia sudah mulai mengetahui bahwa seorang laki-laki, seorang suami adalah bertanggung jawab atas istrinya, bertanggung jawab atas anak-anaknya. Lalu mulai dia kepikiran bagaimana mungkin saya bisa nanti masuk ke surganya Allah sedangkan istri saya mohon maaf masih belum sholat, masih belum mengerti Islam, bahkan non-Islam gitu. Bagaimana saya menarik dia? Dia kan baru hijrah nih, biasanya tuh hijrah sindrom tuh langsung pengen ceramahin orang gitu ya. Langsung pengen ceramahin orang. Namun subhanallah sebelum dia menceramahi istrinya, dia datang kembali kepada syekhnya, kepada gurunya bertanya, bagaimana supaya istri saya tertarik untuk hijrah juga? Bagaimana supaya anak-anak saya ikut tertarik hijrah juga? Lalu syekhnya bertanya, apa yang selama ini kau lakukan? Ya selama ini saya sholat, saya pengen ngajak mereka, saya juga nggak enak. Karena dahulu juga saya begajulan gitu. Saya selama ini puasa tapi saya pengen ngajak mereka, mereka tahu saya bukan orang yang benar gitu. Maka apa kata syekhnya? Betul apa yang kau lakukan, tetap lakukan ibadah tanpa mengajak mereka. Lakukan ibadah sendirian tanpa mengajak mereka. Yang kedua apa yang harus saya lakukan wahai syekh? Kata gurunya, kata syekhnya, lakukan ibadah itu dan tingkatkan kualitasmu sebagai seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab. Sebagaimana baginda Nabi SAW kebaikannya. Lakukan seorang suami yang baik sebagaimana Nabi menjadi seorang suami yang baik. Subhanallah. Maka semakin dia sholat 5 waktu, semakin bagus akhlaknya terhadap istrinya. Semakin dia berpuasa, semakin sopan dia terhadap anak-anaknya. Semakin dia menjadi seorang muslim yang baik, semakin bagus akhlaknya terhadap keluarganya. Suatu ketika dia sholat berjamaah, lalu dia nengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba istrinya udah ada di belakangnya. Ikut sholat berjamaah, subhanallah. Ditanya, kenapa engkau ikut sholat? Engkau bukan muslim. Kata dia, saya sudah masuk Islam. Tapi saya belum berani untuk mengutarakannya kepadamu. Apa yang membuatmu masuk Islam? Apa yang membuatmu ikut sholat kepadaku? Aku melihat tidak ada agama yang lebih memperbaikimu dibandingkan Islam. Semakin kulihat engkau sholat, semakin bagus akhlakmu kepadaku. Semakin kulihat engkau sholat, semakin bagus akhlakmu terhadap anak-anakku. Subhanallah. Maka inilah progres hijrah yang luar biasa. Ketika orang di sekitar kita merasakan kebaikan kita. Kalau mau tahu hijrah yang gagal adalah ketika kita mengaku diri kita hijrah, tapi ternyata orang tua kita tersakiti dengan kalimat-kalimat kita. Apa sih bapak bid'ah yasinan? Subhanallah. Gimana nggak sakit hati bapak kita? Pasti bapak kita mengatakan salah guru nih anak nih. Subhanallah. Maka kita belajar untuk lebih menghargai orang di sekitar kita. Jadikan agama ini sesuatu yang mewarnai kita, memberikan kita cahaya, menjadi cahaya di sekitar kita. Orang lain merasakan kebaikan daripada hijrah kita. Walaupun memang fitrahnya orang yang menjadi lebih baik kadang-kadang tidak mulus-mulus. Ada yang mengatakan dia sok suci, ada yang mengatakan dia sok alim. Namun tunjukkan akhlak bahwa saya semakin dekat dengan Allah, saya bisa semakin baik terhadap orang lain. Man la yarham la yurham. Nabi SAW sering mengingatkan, siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Jangan merasa diri disayangi Allah ketika kita belum mencintai makhluk Allah yang lainnya. Maka progres yang luar biasa dari hijrah itu adalah semakin kita dekat dengan Allah, semakin baik akhlak kita kepada sesama manusia. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Utamanya
orang terdekat kita. Orang terdekat, Keluarga ya. kita. Jangan baik keluar, nggak baik ke keluarga. Itu juga percuma ya maksudnya Iya. kitanya jadi aduh sayang banget padahal orang yang paling dekat sama kita yang paling berjasa itu orang terdekat kita. Tadi kisahnya menarik banget itu dari film apa dari mana? Luar biasa. Dari pengakuan seseorang. Wah luar Ya, biasa itu benar. bagus banget ceritanya saya sampai menohok. Iya, Waduh. yang jelas bukan kisahnya Ustaz Sam. Oh iya baik. Baik jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah dan akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.